Mereka mengatakan mereka adalah kelompok tenaga guru, tenaga kependidikan honorer non kategori di atas 35 tahun. Dan mereka menuntut kepada kita saat itu untuk segera mereka itu dibantu karena mereka punya anak dan keluarga. Rasanya tidak mungkin lagi mundur dari profesi mereka sebagai guru tenaga honor yang sudah bekerja sekian tahun, walaupun dengan upah yang tidak memadai ketika itu. Tapi memang tidak bisa tidak, mereka sudah terlanjur menjadi guru, dan ini yang mereka minta sampaikan kepada Pak Menteri atau Kepala Bagian Pak Bima juga. Kira-kira ini bagaimana solusi terhadap mereka? Kepada Pak Menteri, ini kan ada P3K Pak Menteri, ya. Terus ada CPNS. Ini jelas semua di sini. Saya mau tanya Pak Menteri, di mana posisi honorer? Ya kan, kalau ada posisinya diletakkan di mana dalam P3K misalnya, berapa persen, ya kan, kuota untuk honorer tersebut. Nah, di PP ini kan kalau saya tidak salah di peraturan komisi Pak Menteri, ya di situ tidak dipersoalkan usia, 35 masih bisa jadi ASN, kan begitu Pak Menteri dan Pak Kepala BKN. Nah, bagaimana tentang honorer ini Pak? Kenapa ada pengecualian? Saya ingin bukan mempertanyakan, kalau mempertanyakan mempersoalkan, tapi menanyakan, ya, kepada Pak Menteri. Ini kan ada P3K Pak Menteri, ya. Terus ada CPNS. Ini jelas semua di sini. Saya mau tanya Pak Menteri, di mana posisi honorer? Ya kan, kalau ada posisinya diletakkan di mana dalam P3K misalnya, berapa persen, ya kan, kuota untuk honorer tersebut. Yang kedua, Pak Menteri, tentu kita ingat PP 41 tahun 2020 Pak Menteri tentang pengalihan, ya kan, pegawai KPK menjadi ASN dan atau P3K kalau mereka tidak mau menjadi ASN, ya kan, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Nah, di PP ini kan kalau saya tidak salah di peraturan komisi Pak Menteri, ya di situ tidak dipersoalkan usia, 35 masih bisa jadi ASN, kan begitu Pak Menteri dan Pak Kepala BKN. Nah, bagaimana tentang honorer ini Pak? Kenapa ada pengecualian, ya, melalui PP 41/2020 terhadap KPK, walaupun mereka itu komisi yang sudah bekerja sekian lama, tetapi honorer ini kan jauh bekerja lebih sekian lama Pak. Nah, kenapa ada pengecualian nih? Seperti guru di daerah Pak. Nah, saya bicarain karena banyak masuk surat ke sini Pak, dan kami sudah RDPU juga dan GTH3K, saya lupa namanya itu. Ya, mereka dari guru, dari tenaga kesehatan, ya, dan dari honorer lain. Ya, mereka mohon diperhatikan Pak. Ini bagaimana Pak Menteri? Kenapa ada kekhususan kepada KPK itu? Sementara ini sama-sama pekerja semua Pak, pekerja yang tulus Pak. Guru honorer, tanpa guru kita tidak bisa duduk di sini Pak. Akan begitu. Ini kan mulia Pak semua. KPK juga mulia. Guru lebih mulia bagi saya khususnya. Tentu kita sepakat, kita juga memuliakanlah para guru ini Pak, para tenaga kesehatan. Nah, di mana? Bagaimana ini Pak Menteri? Ya kan? Ini hanya
pertanyaan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan bisa menjadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa membuat terobosan, Pak, untuk ini, Pak. Ini kan demi bangsa dan negara. Sehingga jumlah mereka itu cukup besar, termasuk juga guru-guru honor, dan ada yang mengistilahkan diri mereka adalah guru honor tenaga kependidikan non-kategori. Jadi guru honor tenaga kependidikan non-kategori ini adalah mereka yang dijadikan sebagai guru dengan SK kepala daerah atau SKA lainnya. Mereka tetap mengajar dan jumlah waktu pengajaran bakti mereka itu sampai belasan tahun, sehingga mereka melewati umur di atas 35 tahun. Dan inilah yang kemarin beberapa waktu yang lalu dari 16 provinsi yang ada di Indonesia kami terima di Komisi 2 ini. Mereka mengatakan mereka adalah kelompok tenaga guru, tenaga kependidikan honorer non-kategori di atas 35 tahun. Dan mereka menuntut kepada kita saat itu untuk segera mereka itu dibantu, karena mereka punya anak dan keluarga. Rasanya tidak mungkin lagi mundur dari profesi mereka sebagai guru tenaga honor yang sudah bekerja sekian tahun, walaupun dengan upah yang tidak memadai ketika itu. Tapi memang tidak bisa tidak, mereka sudah terlanjur menjadi guru, dan ini yang mereka minta sampaikan kepada Pak Menteri atau Kepala Bagian Pak Bima juga. Kira-kira ini bagaimana solusi terhadap mereka? Karena kalau mereka pun ikut tes, dengan computer assessment tes itu, rasanya mereka merasakan tidak mungkin itu mereka bisa bersaing dengan tenaga-tenaga yang masih muda, katakanlah mereka yang di bawah umur 35 tahun. Sementara saya katakan ketika itu, memang undang-undangnya menetapkan demikian. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu, segala macam bentuk tenaga pegawai honor yang mau diangkat menjadi aparatur sipil negara itu mesti dites, walaupun mereka menjadi tenaga PPK. Dan lahirlah kebijakan pemerintah dengan menerima 1.300.000 orang untuk diangkat ini, yang 1.000 orangnya adalah mereka dari tenaga guru untuk di PPK kan atau di P3K kan. Jadi tetap mereka akan khawatir kalaupun mereka ikut tes. Saya juga selalu menghibur, ikut aja lah tes, saya bilang begitu kan. Mudah-mudahan pihak pemerintah berbaik hati untuk punya keberpihakan kepada mereka yang umur di atas 35 tahun ini. Jadi ini yang ingin kami sampaikan Pak Menteri, kira-kira bagaimana kita bisa memberikan pertimbangan mereka untuk mereka yang di atas 35 tahun yang bergelar sebagai guru tenaga kependidikan tenaga honor non kategori, sudah tak dibiayai lagi Pak, baik itu dari APBN yang ada maupun dari APBD, tak dibiayai. Tapi kadang-kadang ada biaya-biaya proyek yang dipakai oleh pemerintah setempat itu yang membiayai, dan dengan jumlah pembiayaan yang tidak memadai. Dan mereka berharap dengan peluang untuk ada pengangkatan tenaga honor yang 1.000 orang untuk pegawai negeri yang dikelompokkan sebagai tenaga PPK, ini bisa membantu dan menjadikan peluang untuk mereka bisa merubah status mereka menjadi pegawai P3 menjelang mereka pensiun, karena mereka toh sudah punya keluarga semua rata-rata. Dan saya sangat berharap, dan di sini mereka duduk ketika itu ada 16 provinsi yang mewakili dari kawan-kawan yang hadir. Mohon ini menjadi pertimbangan Pak Menteri dan Ketua BKN. Kemudian dengan saya dititipkan juga dari anggota kita Kapoksi Partai P3 untuk menyampaikan pertanyaan ini. Saya kira terlalu banyak untuk saya bacakan, saya serahkan saja. Ini dialamatkan kepada Badan Kepegawaian Negara Pak Bima. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali. Banyak masukan, saran, kritik. Ini kami terima kasih, kami tampung.
Tidak mungkin saya jawab secara keseluruhan, tapi beberapa poin-poin saja ingin kami coba jawab. Kembali kepada pokok permasalahan tadi ini, memang mereformasi birokrasi dari modal kerja yang 4,2 juta PNS kita, belum ditambah tenaga honorer yang kadung lahir tadi itu, ya, ini juga repot juga, apalagi yang 1,6 juta itu tenaga administrasi yang di daerah difungsikan untuk sebagai guru, pengajar, dan sebagainya. Kemudian memasuki hal yang ini paling prinsip Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, dan teman-teman yang lain lah, sama, sampai pimpinan juga tadi, Pak Samsul dan Pak Dia. Ya memang selama ini pemerintah menganggap tidak memperhatikan tenaga honorer. Sepakat. Mungkin Bapak Ibu ingat perangkat desa sampai demo se-Indonesia minta dijadikan PNS. Akhirnya kami nego toh. Ya nggak mungkin dong jadi PNS. Oke, gajinya setara golongan 2A, 1A, dan sebagainya. Ada bisa kompromi di situ. Kalau mau jadi pegawai semua, nanti pensiunnya bagaimana? Nah, ini kan kita kompromi, Pak. Itu aja. Jadi tahun 2005 sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer kategori 1, yaitu THK 1 dan tenaga honorer kategori 2. Besar loh Pak, 1 juta ini. Tahun 2018, ya ini menjelang pilpres biasalah, ya. Jadi pemerintah sudah mengangkat 6.711 orang THK 2, termasuk tadi yang perangkat desa tadi disesuaikan tadi, yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS melalui seleksi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nanti Pak BKN yang menjelaskan bagaimana kemudahannya itu. 2019 yang tidak, karena kita masih sibuk pandemi, Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres percepat 51.293 orang itu menyeleksi THK 2 dan yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dengan afirmasi tentunya dengan beberapa kemudahan sudah 51.293 yang saya sedang proses SK-nya sedang dibahas di sini. Tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan lagi, tapi khusus untuk tenaga honorer guru. Jadi yang demo banyak ke kantor, tadi yang Bapak sampaikan, ya dibawa anggota DPD RI, dibawa anggota DPR, yang membawa semua itu kebanyakan masalah-masalah ini. Itu membuka kesempatan lagi guru untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu kan domainnya Mendiknas. Ya kami ikut saja dengan Pak BKN di sana. Jadi melalui program ini, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan lagi yang nggak bisa kami sampaikan. Itu. Tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Nah, sudah 3 kali lagi. Di samping itu, tenaga honorer juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi. Nah, nanti Pak Bima yang punya strategi itu. Dan ini untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat lulus seleksi dengan modul-modul yang sudah diperkenalkan oleh Diknas maupun oleh BKN. Jadi Pak Anwar di tahapannya sudah kita banyak ambil kesempatan. Jadi mohon maaf ya, kami memang belum pada posisi mengambil keputusan udah stop, nggak bisa. Nah kita terus kita cari, diberikan kesempatan itu. Memang sudah kadung lahir ya, sudah kasihan juga ya, dia 20 tahun itu aja. Ya tadi Pak Yunimar menyinggung sebuah lembaga sudah dites Pak sama Pak Bima, selesai Pak. Tes ASN sebagaimana undang-undang sudah selesai. Yang teman-teman di KPK tinggal diumumkan saja, tinggal nanti seleksi wawancara mungkin. Itu kan perkom, itu kewenangan daripada KPK, supaya jangan ada kesan nanti pemerintah ikut campur di sini itu. Jadi itu beberapa hal yang secara prinsip itu.
kaitan tenaga honorer tadi secara inti, nanti akan kami sampaikan detailnya secara tertulis, bisa buat pegangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kepada konstituen, maupun ada beberapa hal yang tanya di sini. Pak Samsul Riza tadi sama juga masalah tenaga honorer. Memang kita usahakan memang tidak bersaing, Pak, karena kita sudah banyak memberikan beberapa kemudahan-kemudahan, memberikan pelatihan-pelatihan itu. Kemudian mengenai perpres gaji tunjangan P3K itu, yang saya paham itu daerah, Pak Arief, kewenangan daerah. Nah, memang daerah ada subsidi lewat DAU-nya juga.